Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita bertemu kembali dalam pembahasan atau pengerjaan post-test topik disiplin positif. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengerjakan post-test modul 3, 5 posisi kontrol guru. Namun kita pastikan sebelumnya kita sudah menyelesaikan atau menonton video dan melihat materi yang sudah ada di modul ini. 5 posisi kontrol guru. Setelah semuanya sudah kita kerjakan atau kita tonton videonya, maka kita bisa mengerjakan post-testnya. Baik Bapak Ibu, kita coba kerjakan post-testnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada 10 soal post-test di modul ketiga ini. Kita baca soal nomor 1. Murid-murid kelas 1 sangat ribut dan sulit untuk tenang mengikuti pelajaran. Bu Yeni menegur murid-muridnya dengan mengatakan, siapa yang dapat duduk tenang dan mendengarkan akan dikasih stiker. Ayo, siapa yang mau mendapatkan stiker? Murid-murid kelas 1 pun langsung duduk tenang. Ibu Yeni sedang menjalankan proses disiplin dengan kontrol posisi apa? A. Penghukum. B. Pembuat merasa bersalah. C. Teman. Atau D. Pemantau. Coba kita ingat lagi materi yang sudah kita dengar dan kita dapatkan di antara keempat ini. Ya, jawabannya adalah pemantau. Next, kita ke soal nomor 2. Kita baca dulu pernyataan di sini. 1. Kamu ini selalu saja terlambat. 2. Apa peraturannya? Apakah kamu tahu konsekuensinya? 3. Ayolah lakukan demi ibu ya nak. Dan 4. Bila mana kamu berbaris rapi, nanti ibu berikan stiker bintang. 2 di antara pernyataan di atas yang merupakan ciri seorang pemantau adalah, kita lihat dulu. Yang A 2 dan 4, B 1 dan 3, C 1 dan 4, dan D 2 dan 3. Kita lihat. Oke, sepertinya jawabannya adalah A 2 dan 4. Selanjutnya, ini agak panjang soalnya. Hasan dan Radit saling melempar makanan pada saat jam makan siang. Pada saat Radit akan balik melempar kulit pisang ke Hasan, kulit pisang tersebut mengenai kepala Pak Yono yang sedang melintas di area kantin. Pak Yono menegur keduanya dan meminta mereka untuk menghadap kepala sekolah, Ibu Tini. Ibu Tini langsung melihat buku tata tertib sekolah dan membacakan peraturan dan konsekuensi yang berlaku. Akibat perbuatan mereka, Hasan dan Radit diminta untuk tinggal 20 menit sesudah jam sekolah di ruang detensi dan mengerjakan pekerjaan rumah yang disupervisi oleh guru piket. Dari kasus Hasan dan Radit, tindakan yang dilakukan Bu Tini adalah posisi kontrol ... karena ... Kita lihat di sini, yang A pemantau karena Ibu Tini meninjau buku tata tertib atau peraturan yang berlaku dan memberikan konsekuensi yang berlaku disepakati di sekolah tersebut. B. Pemantau karena Ibu Tini langsung memberi hukuman detensi kepada Hasan dan Radit. C. Penghukum karena Ibu Tini menghukum Hasan dan Radit dengan menyuruh kedua murid bertahan di sekolah sesudah jam pulang sekolah berakhir. Atau D. Manajer karena Ibu Tini selaku mengatur agar Hasan dan Radit mendapatkan konsekuensi tinggal 20 menit setelah jam sekolah berakhir dan disupervisi oleh guru piket. Kira-kira jawabannya apa? Kita lihat tadi ada peraturan, ada konsekuensi. Kemungkinan jawabannya adalah C. Penghukum karena Ibu Tini menghukum Hasan dan Radit dengan menyuruh keduanya bertahan di sekolah. Lanjutkan yang keempat. Posisi kontrol manajer akan mengatakan 2 pernyataan di bawah ini. 1. Kamu selalu yang paling akhir. 2. Tolong lakukan demi Bapak ya. 3. Apa keyakinan kita? Dan 4. Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jawaban A.
1 dan 2, B 3 dan 4, C 2 dan 4, atau D 1 dan 3. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, 1. Kemungkinan jawabannya adalah B 3 dan 4. Selanjutnya nomor 5. Yeti masuk ruangan Bu Susi dengan muka bersungut-sungut. Dia tampak kesal sekali dan terlihat menahan amarah. Ibu Susi mencoba menghampirinya. Ada apa Yeti? Jarang sekali ke ruangan ibu. Yeti menjawab pendek. Kesal Bu, saya dituduh tukang fitnah sama Ira. Saya balik ngatain dia dong. Ibu Susi terdiam sejenak. Bila Ibu Susi berada di posisi control manager, apa yang akan dikatakan oleh Ibu Susi selanjutnya? Pilih 2 pernyataan atau pertanyaan. 1. Kenapa bisa seperti itu? Apa sebabnya? 2. Kamu juga marah-marah. Coba diingat, mungkin kamu yang mulai duluan. 3. Sepertinya kamu kesal sekali. Saya juga akan kesal bila dituduh sebagai tukang fitnah. 4. Kamu lagi. Sekarang masalah apa yang kamu hadapi? Atau 5. Semua orang bisa berbuat kesalahan. Optionnya A 2 dan 5, B 1 dan 2, C 3 dan 4, atau D 3 dan 5. Kita lihat dulu ya kasusnya. Kira-kira jawabannya apa ini? Kenapa bisa seperti itu? Kemungkinan jawabannya adalah poin 1 dan 2. Itu B. Selanjutnya soal ke-6. Didi tanpa sengaja menumpahkan botol air putihnya di meja dan membasahi kertas teman sebelahnya, Bona. Pak Rahadi menggunakan posisi control manager dalam menangani kasus Didi. Berikut adalah pertanyaan atau tindakan Pak Rahadi. A. Kamu selalu saja buat kesalahan. Kapan kamu tidak ceroboh? Makanya gunakan matanya. B. Konsekuensinya apa kalau kamu menumpahkan botol air begini? Sebaiknya kamu segera bersihkan dan ganti kertas Bona. C. Didi, bagaimana ini kamu menumpahkan air di kertas Bona? Nanti orang tua Bona bisa marah sekali kalau tahu kamu tumpahkan air. Atau D. Didi, semua orang bisa berbuat kesalahan. Bagaimana rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini sudah jelas ya, jawabannya adalah D. Kemudian nomor 7. Dian Gosen menyatakan ada 5 posisi kontrol guru. 2 posisi kontrol diantaranya adalah ini ya, pemantau dan manajer. Ini kita sudah pelajari di video ya. Kemudian selanjutnya yang ke-8, kedua hal ini adalah dampak dari posisi kontrol guru penghukum pada siswa. 1. Rendah diri, 2. Pendendam, 3. Tidak menghormati peraturan, 4. Menghormati konsekuensi. Pilihannya 2 dan 4, 1 dan 3, 2 dan 3, dan 1 dan 4. Kira-kira jawabannya yang ya, sepertinya jawabannya adalah pendendam dan tidak menghormati peraturan. 2 dan 3 C. Baik Bapak Ibu, ada 2 soal lagi. Seorang guru yang berada di posisi kontrol pemantau akan mengajukan pertanyaan atau melakukan kedua hal di bawah ini kecuali A. Menghitung dan mencatat pelanggaran murid terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, serta mensupervisi murid pada saat menjalankan konsekuensi yang telah disepakati. B. Memberikan penghargaan berupa stiker bintang dan memberikan pujian pada murid yang menaati peraturan. C. Mencatat nama murid yang melanggar tata tertib di papan tulis, serta memberikan konsekuensi bila telah melanggar lebih dari 3 kali. Atau D. Menanyakan sebabnya murid melanggar peraturan yang ada, serta memintanya untuk meminta maaf pada orang yang dirugikan. Oke, kira-kira jawabannya yang mana ya? Mencatat, memberikan, menghitung, menanyakan. Sepertinya jawabannya adalah yang D. Menanyakan sebab murid melanggar peraturan yang ada. Yang terakhir, pada saat guru berada di posisi control manager, guru melakukan dialog segitiga restitusi yang terdiri dari 3 sisi, yaitu
Oke, yang mana segitiga restitusi? Menanyakan apa yang dipikirkan, menanyakan identitas pelanggar dan validasi salah. B. Menyatakan bahwa semua orang membuat kesalahan, menyatakan tindakan yang salah dan memberi kebencian. C. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini ya, ini segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, kita coba cek jawabannya. Kalau sudah yakin, kita bisa kumpulkan. Tapi kalau misalnya ada yang mau dirubah, bisa kita rubah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, yang kita kerjakan tadi ternyata semuanya benar. Demikian Bapak Ibu, untuk modul 3 ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita lanjutkan di modul keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.